Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Warta Kota, jumpa lagi dalam program wawancara khusus. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Bupati Tangerang, Bapak Ahmad Zaki. Nah, tadi mungkin teman-teman sudah melihat video yang cukup asik ya. Kawasan pantai yang indah, banyak tanaman mangrove-nya, kemudian ya perumahannya di sekitar pantai tapi cukup tertata bagus. Nah, itu kondisi saat ini ya. Beberapa tahun lalu kawasan tersebut adalah kawasan kumuh, tapi sekarang telah disulap menjadi Ketapang Aquaculture Mauk Kabupaten Tangerang, Banten. Nah, dalam kesempatan ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan orang yang paling bertanggung jawab. Nanti kita minta bertanggung jawabannya untuk yang menyulap kawasan itu menjadi kawasan yang enak dilihat dan insya Allah akan mensejahterakan warganya. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam. Pak Bupati, ini bisa ceritakan ini bagaimana cara menyulapkan? Apakah Pak Bupati punya ilmu sihir atau bisa seperti Roro Jonggrang atau seperti Bandung Bondowoso nih yang menyulap kawasan kumuh menjadi sebuah kawasan yang enak dilihat? Dan saya sudah sampaikan juga ke teman-teman yang sepedaan untuk menikmati kawasan Mauk ini. Jadi program Ketapang Aquaculture ini Mas didesain sebetulnya mulai dari tahun 2014. Yang pertama adalah masalah konservasi mangrove terlebih dahulu ya. Konservasi mangrove terlebih dahulu karena di kawasan Mauk ini seperti yang kita lihat banyak sekali lokasi-lokasi yang mengalami abrasi yang sudah sangat hebat. Di 2 dekade terakhir ini bahkan sudah mencapai ratusan hektar. Kalau kita ukur dari luas wilayah yang terkena dampak abrasi. Nah, salah satu kenapa kita pilih Desa Ketapang, kawasan tersebut adalah kawasan pemukiman nelayan yang dulunya sedikit terisolir. Kenapa terisolir? Karena dia berada persis di bibir pantai. Kemudian juga aktivitasnya memang terbatas, hanya untuk nelayan saja, dan juga kawasannya tidak tertata dengan baik. Nah, dari konservasi mangrove, kemudian kita mencoba menata seluruh kawasan ini secara komprehensif. Tadi bisa kita lihat bahwa ternyata masyarakat ini juga harus kita perhatikan, bukan saja infrastrukturnya, tapi juga bagaimana pertumbuhan ekonominya. Karena dengan bertumbuhnya ekonomi mereka, penghasilan mereka, dengan begitu mereka akan bisa hidup lebih baik lagi dan memelihara infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah pusat nantinya. Nah, jadi dari konsep ini kami bekerja sama dengan UGM, kemudian Kementerian PUPera, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perikanan, juga Kementerian Sosial di sana, kemudian dengan pemerintah Provinsi Banten dan beberapa stakeholder swasta, mitra swasta kita. Akhirnya secara bertahap terbentuklah mulai kawasan Ketapang Aquaculture tersebut. Nah, ini belum selesai nih. Ini baru berada di posisi sekitar 65%. 65% ya. Persis. Karena di sana itu nanti bukan saja infrastruktur bangunan, jaringan jalan, drainase, kemudian pengolahan IPAL, tapi juga perekonomian yang kita bangun. Termasuk nanti perpipaan air bersih dari PDAM Kabupaten Tangerang, TKR. Nah, untuk bantuan ekonominya mulai dari peralatan nelayan ya, kemudian juga nanti ada bantuan-bantuan ekonomi untuk mulai usaha baru di sana, yang buka warung, tempat makan, kuliner dan lain sebagainya. Ini dalam rangka untuk membantu masyarakat di Ketapang ini memperoleh penghasilan selain dari nelayan atau mencari ikan di laut. Pak Bupati, kenapa namanya pakai aquaculture? Kenapa nggak taman hiburan, hutan mangrove, atau taman rekreasi, atau apalah kira-kira gitu? Jadi di sana ini banyak sekali kita aquaculture ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air sebetulnya ya. Hutan mangrove yang kita buat ternyata
Kemudian dampak positifnya adalah bisa merehab kondisi air yang ada di ketapang itu, ya, yang tadinya untuk tambak udang, bahkan tambak ikan pun agak kesulitan karena airnya sudah tercemar, sampah menumpuk dan lain sebagainya, termasuk sedimentasi lumpur dari sungai dan dari laut. Sekarang kita bisa lihat dengan keberadaan taman mangrove yang sudah lebih dari 260.000 batang yang ditanam dan tumbuh di sana. 260.000? Ya, yang kita tanam, kita semai, kemudian kita rawat sampai tumbuh menjadi seperti sekarang ini. Dan mudah-mudahan nanti ke depan menjadi hutan bakau yang tinggi-tinggi dan rindang. Nah, ternyata dalam proses 5 tahun terakhir ini, kualitas air di Ketapang ini berubah dan menjadi lebih baik. Awalnya kita mencoba dengan tambak ikan. Berhasil dengan tambak ikan, kita coba ke udang tadi. Yang pertengahan tahun 95 sudah susah. Iya, sudah susah dibuat di daerah pesisir pantai kabupaten. Udangnya stunting ternyata katanya sekarang, ya? Iya, bukan udang aja. Ikan bandengnya pun stunting ya. Sekarang tadi Dulu besar. itu. Nah, ternyata udang parame ini, jenis parame ini bisa tumbuh dengan baik, berkembang biak, kemudian juga bisa kita rawat sampai dengan masa panen yang tadi bisa dilihat kan, ukurannya udah sangat luar biasa, ukuran komersil semua. Ukuran 1 kilo 40, 50 itu udah ukuran yang oke itu. Ya. Dan rasanya juga tadi sudah dirasa. Jadi aquaculture ini kita lihat dari pengelolaan air kita, sungai, kemudian pengelolaan air darat, dan juga pesisir pantai, ternyata bisa mengembangkan kawasan tersebut. Maka dari itu nanti penyemaian dan konservasi mangrove, tambak ikan dan tambak udang, ini bagian dari presentasi program aquaculture tersebut. Artinya buat Sobat Warta Kota yang pengen makan makanan dari laut yang insya Allah sehat, udang, nanti ikan bandeng, dan saya dengar juga akan jadi tempat inian budidaya kepiting mangrove. Kepiting mangrove. Iya. Terus kemudian kerang hijau ya Bupati ya. Nanti bisa datang ke kawasan Mauk. Nah, kawasan Mauk ini mohon maaf ya Pak Bupati, dulu kan kesannya ya dalam tanda petik nih kayak jin buang anak karena jauh ya di utara ya, daerah pesisir ya. Sekarang bisa jadi akan menjadi magnet baru buat Kabupaten Tangerang ya. Ya, jadi di kawasan Mauk ini dulu menjadi kawasan yang sangat tertinggal dengan banyaknya perkampungan dan juga pemukiman padat kumuh dan miskin. Dengan program Gebrak Pakumis dan program Gerbang Mapannya Kabupaten Tangerang. Nah, saya jelasin dulu nih, Gebrak Pakumis ini adalah panjangan dari gerakan pembangunan bersama masyarakat untuk atasi kawasan padat kumuh miskin. Disingkat menjadi Gebrak Pakumis. Nah, sementara Gerbang Kumis Mapan yang di Jakarta pernah juga ada. Sementara Gerbang Mapan itu adalah gerakan pembangunan masyarakat pantai. Dua program ini kita kolaborasikan untuk membangun kawasan Ketapang dan juga Kecamatan Mauk. Tadi Mas bisa lihat kantor kecamatan, kemudian puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat, kemudian pasar tradisional, pasar tradisional yang kita perbarui, juga kawasan Ketapangnya, desa pesisir pantai Mauk. Begitu juga dengan sekolahan. Jadi secara terintegrasi di kawasan Ketapang maupun Kecamatan Mauk ini, pembangunan berkelanjutan itu sudah kita mulai dari 2014 kemarin. Pak Bupati, pasti banyak tantangannya ya. Kayak tadi misalkan kawasan pasar yang semula para pedagang itu jualan di jalan raya, kemudian pindah ke pasar yang disiapkan tempatnya. Nah, memindahkan itu kan bukan pekerjaan mudah. Persis. Saya pikir begitu juga ketika mengembangkan Ketapang Aquaculture ini kan juga berhubungan dengan masyarakat yang masyarakat banyak yang butuh edukasi segala macam. Bagaimana tantangannya untuk mengubah culture itu kan, mengubah culture, membangun bangunan fisik juga. Nah, kira-kira gimana? Jadi memang untuk mengajak masyarakat ke sesuatu yang baik belum tentu diterima dengan baik oleh masyarakat. Memang kuncinya di sini adalah komunikasi. Nah, alhamdulillah Camat Mauk yang sekarang ini memang masih cukup energik dan berusia muda.
komunikasi dengan masyarakatnya terbangun dengan baik, dan bisa dilihat tadi akhirnya masyarakat bisa percaya dengan program pemerintah, ya. Apalagi dengan program tadi pemindahan pasar yang tadinya tumpah di jalan, sekarang sudah tertata masuk ke dalam bangunan pasar, ya. Kemudian juga penataan kawasan di Ketapang yang tadinya banyak rumah-rumah tidak layak huni, sekarang menjadi perumahan kawasan yang sudah berkembang menjadi layak huni. Nah, ini dibutuhkan memang penyampaian informasi yang tepat pada saat yang tepat juga, dan kemudian dengan desain yang tepat tadi, ya. Jadi kita akhirnya membangun rumahnya dulu, baru mereka kita relokasi. Oke. Ya kan memang hanya beberapa belas meter aja dari tempat tinggal sebelumnya, ya. Tapi paling tidak mereka bisa lihat dulu, oh ternyata yang dimaksud oleh pemerintah daerah ini seperti ini. Bangunan rumahnya sudah tembok beralaskan ubin dengan toilet yang sanitasinya baik, dan juga pengelolaan ipal komunalnya yang sehat. Nah, setelah mereka melihat itu baru mereka mau pindah, ya. Dengan begitu kita bisa menata kawasan-kawasan yang tadi. Jadi memang meraih kepercayaan masyarakat ini adalah tantangan dari pemerintah daerah. Trust, ya. Sangat. Ya. Kemarin juga ada kunjungan dari Ibu Direktur World Bank, ya, Ibu Mari LK Pangestu, dan memberikan apresiasi terhadap program penataan kawasan pesisir pantai ini itu. Apa poin yang bisa dipetik dari kunjungan Gubernur Direktur World Bank ini? Apakah ini akan menjadi contoh pengembangan kawasan pesisir buat negara-negara lain? Jadi alhamdulillah Bu Mari kemarin bisa berkunjung ke Ketapang, walaupun ini masih dalam proses dan progres pembangunan, ya, masih dalam program penyempurnaan, tapi sudah bisa dilihat langkah-langkah awal kita ini sudah dalam track yang tepat untuk penataan kawasan, rehabilitasi, dan juga pengembangan usaha masyarakat. Nah, banyak masukan dari Bu Mari kemarin agar pemberdayaan perempuan itu juga diikut sertakan, dan memang tadi kita bisa lihat juga bahwa memang para istri-istri nelayan ini juga kita berdayakan nanti untuk membuka usaha-usaha yang lain, membantu perekonomian keluarganya. Mungkin kerang atau kerajinan gitu, tadi, ya? Kalau tadi kan hanya baru ngebersihin cangkang kerangnya aja, membuka kerangnya. Mungkin nanti akan kita bekali mereka dengan pengetahuan pengolahan kerang menjadi makanan-makanan siap saji atau siap makan. Begitu juga dengan program-program yang lain. Nah, alhamdulillah hasil kunjungan kemarin Ibu Mari Pangestu mengatakan ya ini mudah-mudahan bisa menjadi model untuk penataan kawasan secara komprehensif di daerah-daerah kawasan lain di Indonesia maupun di dunia yang lain. Artinya aquaculture di Ketapang ini memang benar-benar diharapkan akan bisa mengubah budaya masyarakat untuk menjadi lebih baik, ya. Betul. Budaya yang bersih, budaya mungkin yang produktif kan kira-kira gitu, ya. Iya. Dan mereka bisa beradaptasi dengan perubahan, termasuk perubahan alam. Karena kita tahu menjadi nelayan pada saat ini sangat susah sekali, kondisi alam, ombak yang tidak yang tidak menentu, kemudian juga pemanasan global, dan sudah mulai susahnya mencari ikan di pesisir pantai karena polusi, kemudian juga sampah, limbah yang sudah tercemar di pesisir pantai kita. Nah, ini membuka mata mereka bahwa masih banyak peluang-peluang usaha lain yang bisa dilakukan di halaman rumah mereka. Nah, apakah program-program katakan memberikan subsidi atau menata kawasan nelayan yang kumuh menjadi yang lebih baik itu akan terus dikembangkan? Yang ini bagian juga untuk menarik masyarakat nelayan untuk tetap bertahan menjadi nelayan. Ya. Karena kalau dia nggak ada nelayan lagi, kita juga yang repot ini, nggak bisa makan ikan segala macam. Betul. Di satu sisi seperti itu. Jadi memang tadi Mas bisa lihat sendiri, kita sudah siapkan tempat tambat ikannya, ya. Kemudian kita sudah siapkan juga tempat pelelangan ikan, pasar ikannya, termasuk koperasinya di sana. Begitu juga nanti dengan pusat-pusat kuliner. Artinya, secara praktek tetap mereka menjadi nelayan,
Hanya di saat-saat tertentu ketika ombak sedang tinggi, musimnya memang sedang tidak baik untuk melaut, mereka punya opsi lain untuk penghasilan. Nah itu tadi, dengan dijadikannya aquaculture mudah-mudahan bisa menarik para wisatawan lokal, domestik maupun asing nanti melihat ke Ketapang. Dengan banyaknya orang berkunjung ke Ketapang akan banyak terbuka peluang-peluang usaha lain seperti rumah makan. Mungkin nggak ada warung event-event lagi kemungkinan dibuat? Mungkin ya budaya, atau mungkin kalau sepeda ada trek sepeda atau apa segala macam gitu. Baik, ini untuk event nasionalnya di bulan Oktober nanti, di awal bulan itu ada event AKOPSI, Asosiasi Kota Kabupaten Pemerhati Sanitasi Indonesia. Nah ini nanti akan diundang juga ke Ketapang. Setelah itu di akhir Oktober ada pertemuan negara-negara dan kota-kota pesisir pantai yang berisi atau beranggotakan dari 12 negara dengan 58 anggota kota pesisir pantai, termasuk Kabupaten Tangerang. Ketapang ini akan dijadikan satu tempat untuk penelitian dan juga pengembangan dari desa-desa pesisir pantai yang nanti mudah-mudahan akan direplikasi di daerah-daerah lain. Selanjutnya, di daerah lain di luar Indonesia juga? Ya, di Indonesia maupun di luar Indonesia, seperti Filipina, Malaysia, Vietnam, bahkan di Cina sekalipun. Nah, selanjutnya tentu saja dengan infrastruktur yang sudah terbangun dengan baik dan rapi, kita juga akan mengundang event-event lokal yang ada di Tangerang, entah itu sepedahan atau 5K lari ya, dan juga event-event entah itu budaya maupun event-event acara-acara yang lain yang ada di Kabupaten Tangerang. Sobat Warta Kota, seperti kita ketahui bahwa Pak Bupati selain beliau sudah 2 periode menjabat di Tangerang, beliau juga Ketua Golkar DKI. Tapi kita nggak ngomongin soal Golkar DKI-nya ya. Dan beliau juga sekarang menjadi Vice President PEMSI Network of Local Government. Ya, itu mungkin kaitannya dengan itu tadi ya. Kota-kota pesisir artinya pantai tadi. Akan banyak event-event internasional dan nasional yang berkaitan dengan penataan kawasan pesisir yang akan dilakukan di kawasan Mauk. Nah, Pak Bupati kira-kira pasti akan berubah ya. Ini juga akan berpengaruh. Nah, bagaimana nih menyiapkan masyarakatnya untuk menjadi tuan rumah berbagai event itu ya, baik lokal maupun internasional itu tadi. Ya, itu dia tadi. Nah, dalam kurun waktu dekat ini, memang masyarakat sudah kita mulai bina dari jauh-jauh hari sebetulnya ya. Sudah terjadi pola perubahan yang cukup signifikan, di mana sekarang ini sampah itu tidak lagi sembarangan dibuang, walaupun masih ada. Belum sempurna 100%. Kemudian penataan kawasannya juga sudah mereka rasakan, walaupun juga belum sempurna secara 100%. Karena ini masih berkembang sampai nanti tahun 2025, Mas. Di kawasan yang tadi kita kunjungi, mudah-mudahan di 2022 ini sudah selesai. Tapi ada beberapa lagi nanti yang berdekatan dengan kawasan itu yang akan kita bangun lebih luas lagi. Jadi ini masih berkelanjutan. Nah, memang tantangan kita, tugas kita nanti dengan jejaring dan para tenaga pembina di bawah itu adalah bagaimana kemudian merubah mindset masyarakat. Nah, ini sudah terjadi pola perubahan yang tadinya jorok, itu buang sampah sembarangan, sekarang udah bersih. Sudah bisa mereka beradaptasi dengan menggunakan toilet yang dengan sanitasi yang tinggi, toilet rumah. Kemudian perubahan-perubahan lain. Nah, barang tentu ini yang nanti harus terus kita pantau dan kita evaluasi setiap tahun. Jadi program pembinaan ini tidak boleh berhenti. Kalau soal akses ke sini gimana Pak Bupati? Kalau akses, apakah jalan akan diperbaiki atau sekarang sudah cukup oke gitu? Kalau untuk sekarang jaringan jalan sudah konstruksi beton semua, dan mungkin di beberapa ruas nanti terutama di daerah Pasar Kemis akan kita lakukan pelebaran. Pelebaran ya? Ya. Sehingga akan lebih nyaman orang ke sini, kira-kira gitu ya. Mungkin nggak menyiapkan ada satu kesenian atau apa yang ketika orang ke sini menjadi sudah pasti ada tarian-tarian Tangerang seperti tarian Cukin nanti yang tarian Cukin ini kayak apa nanti kita lihat nih. Ya. Kemudian juga ada makanan-makanan khas terutama yang berasal dari tepung mangrove. Wah. Iya.
nih menarik nih mangrove Iya, ternyata ada bisa dari jadi buah makanan mangrove dan dari tepung mangrove. Tadi saya dengar juga ada kopi mangrove nih. Iya. Saya baru dengar nih di sini kopi mangrove, tapi Dicoba, saya belum nanti nyoba baru sehingga mudah-mudahan pada suatu saat nanti kita berkunjung lagi ke sini sudah bisa kita temui di warung-warung yang ada di sekitar kawasan Ketapang Aquaculture begitu ya Pak Bupati ya. Saya pikir demikian Pak Bupati. Terakhir Baik, mungkin ada yang terima kasih. disampaikan? Baik, terima kasih kepada masyarakat. Nanti kami akan undang di Ketapang Aquaculture, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang untuk melihat kondisi di sini sekarang dan juga menikmati kawasan pesisir pantai kita. Memang pembangunan ini masih akan terus berjalan dan berkelanjutan, tapi paling tidak kita bisa melihat perubahan signifikan yang terjadi di kawasan Desa Nelayan di pesisir Kabupaten Tangerang. Terima kasih. Oke, demikian Sobat Warta Kota, program wawancara khusus dengan Bapak Bupati Tangerang, Bapak Ahmad Zaki, mengenai kawasan Ketapang Aquaculture di Mauk, Kabupaten Tangerang. Mudah-mudahan Sobat Warta Kota bisa berkunjung melihat langsung nih. Ya. Kalau ngeliat di videonya mungkin kurang puas, datang sendiri aja di sini. Saya tadi sudah menyobai ikan fanamenya juga yang mantap. Udang fanamenya yang mantap. Ada juga otak-otak, Ikan bakar. ya ada ikan bakarnya juga, dan insya Allah mudah-mudahan ke depan nanti akan banyak kuliner-kuliner lain. Demikian, sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen serta nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jangan lupa subscribe ya.